Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Peter Andanbua, salah seorang pendiri ABO Center Indonesia. Hari ini saya dan Ibu Eva merasa sangat terhormat oleh karena diberi kesempatan untuk berbicara kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini meski secara virtual. Izinkan pula saya menyampaikan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bojonegoro dan kepada moderator kita Ibu Ismi Hoirun Anissa MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada saat ini. Saya percaya bahwa pertemuan ini bukan semata oleh karena rencana kita semata-mata, tapi juga oleh karena Tuhan yang memperkenankan sehingga kita dapat berjumpa pada saat ini. Saya berlatar belakang perawat, lalu kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 Kesehatan Masyarakat, lalu strata 2 Sosiologi Agama di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 4 tahun terakhir saya kemudian mendalami DNA darah dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial, dan salah satu yang dapat kita pelajari hari ini adalah hubungan pendidikan dengan DNA darah. Dan saya berharap apa yang saya akan sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat bagi kita secara pribadi, bermanfaat di dalam kita berelasi dengan orang lain, secara khusus dengan anak didik kita, di dalam membangun bangsa kita untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, dalam sesi ini saya akan berbicara tentang mengapa DNA itu bisa digunakan sebagai salah satu pendekatan di dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, kita akan melihat fungsi otak atau cara kerja otak berdasarkan DNA darah, secara khusus berdasarkan golongan darah. Dan kemudian yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kita memahami dan mengarahkan peserta didik berdasarkan golongan darah. Karena setiap orang, setiap golongan darah itu punya material atau karakteristik yang berbeda di dalam darahnya. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita ingin memasak sesuatu yang enak atau makanan yang enak dengan cita rasa yang enak, maka makanan itu harus dimasak sesuai dengan karakteristik dan sifat makanan itu. Kalau tidak, maka makanan itu bisa saja vitaminnya atau zat-zat mineral yang ada dalamnya itu bisa berkurang, atau bisa jadi dia tidak bisa dimakan, atau bisa dimakan tapi tidak enak rasanya. Nah, itulah kita akan melihat kenapa DNA darah ini sangat penting, karena setiap manusia itu penetapan golongan darahnya itu ditentukan berdasarkan material protein yang ada di dalam darahnya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, mengapa DNA darah sebagai salah satu pendekatan di dalam pendidikan. DNA darah atau bisa dikenal dengan kepanjangan dari deoksiribonukleik acid adalah sumber informasi untuk membentuk kehidupan. Menurut para ahli, setiap sel di mana DNA berada dalam sel makhluk hidup mengandung 3 miliar informasi. Jadi satu sel, kita tahu bahwa DNA itu terletak di dalam inti sel, dan di dalam inti sel itu ada DNA, dan DNA itu setiap sel mengandung 3 miliar informasi. Tubuh manusia terdiri atas 60 triliun sel. Bayangkan begitu banyak informasi kehidupan yang terdapat di dalam sel kita, dan itu bisa dibaca melalui DNA kita yang sangat kecil. Karena kecilnya DNA itu, kita hanya bisa membacanya dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 10 kali lipat. Ya, pembesaran 100 pembesaran. DNA yang sangat kecil itu, di sana semua tentang informasi kehidupan dapat kita baca.
Ajaibnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, DNA kita mengandung informasi luar biasa banyaknya tersebut hanya tersusun atas 4 unsur utama dari protein, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin, atau biasa disingkat ATCG. Menurut para ahli, khususnya ahli molekuler, bahwa 4 unsur penyusun DNA tersebut sama pada semua makhluk hidup, baik itu mikroorganisme yang terkecil seperti virus dan bakteri, maupun serangga, hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi unsur penyusun dari DNA-nya itu sama, yaitu dari protein. DNA atau secara fungsional dikenal dengan gen, itu adalah cetak biru kehidupan, semacam kamus atau ensiklopedi kehidupan. Di sanalah semua informasi tentang kehidupan kita dapat dibaca. Informasi yang ada di dalam DNA meliputi bagaimana kehidupan itu dibentuk, bagaimana menjalani kehidupan, dan apa saja yang dialami selama hidup, atau apa saja yang dikonsumsi atau dimakan selama hidup, itu bisa ditahu dengan DNA. Nah, saudara, selama berabad-abad, DNA dipahami hanya merekam dan mewariskan ciri-ciri fisik dari generasi ke generasi. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan beberapa tahun terakhir, pemikiran itu telah berubah. Para peneliti molekuler dan genetika menyebutkan bahwa gen bukan hanya merekam atau meneruskan sifat-sifat fisik, tetapi juga menurunkan sifat-sifat non-fisik. Lebih jauh, para ahli menyingkap bahwa informasi yang ada di dalam gen juga erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan psikologis dari makhluk hidup yang bersangkutan. Tak hanya itu, mereka menyingkap bahwa gen negatif dan gen positif dalam setiap makhluk hidup itu dapat di-on-off-kan atau dinyala padamkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai orang awam bisa mengerti akan hal ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita dapat mengetahui hal ini dengan mengetahui DNA darah kita. Darah adalah 90% penentu kehidupan. Ya, ada beberapa organ yang masih hidup dalam beberapa saat walaupun dia tidak memiliki darah. Tapi 90% kehidupan akan berhenti ketika itu tidak ada darah. Sejak sejarah manusia dimulai, darah telah menjadi unsur yang sangat penting dalam membangun relasi sosial antara manusia dengan manusia dan relasi spiritual antara Sang Pencipta atau Tuhan dengan manusia. Darah seringkali dipakai sebagai simbol dalam perdamaian, baik antara manusia dan manusia maupun antara Tuhan dengan manusia. Kita tahu kurban, ya, itu ada kaitannya dengan darah dari sejarah kurban. Darah dalam banyak agama telah menjadi unsur utama dalam ritus-ritus penyembahan, bukan hanya agama-agama modern, tetapi juga agama-agama primitif atau agama-agama suku, agama-agama lokal. Darah adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam prosesi penyembahan. Darah erat sekali dengan kehidupan, karena itu muncul istilah darah itu kehidupan atau tanah tumpah darahku dan lain-lain. Banyak hal lagi yang bisa kita istilahkan dengan darah. Darah di dunia kesehatan menjadi unsur yang sangat penting untuk menentukan status kesehatan seseorang dan proses transfusi darah yang akan dijalani seseorang. Dari darah pula kita dapat melacak faktor keturunan dan penyakit tertentu yang dapat diderita oleh orang lain. Demikian pula dengan makanan atau obat-obatan yang cocok atau tidak untuk seseorang dapat dilihat dari darahnya. Menarik, meski darah memiliki warna yang sama pada setiap orang, namun ternyata
setiap manusia memiliki struktur kimia dan material darah yang berbeda-beda. Karena itulah golongan darah seseorang dibedakan atas beberapa macam berdasarkan struktur dan unsur kimia yang ada di dalam dirinya, yaitu protein atau zat-zat yang lain. Ada berapa golongan darah, yaitu ABO, ya sistem ABO, kemudian ada sistem Rhesus, ada sistem Lewis, Kell, Kidd, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan bahwa setiap bahan atau material memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Meskipun barang-barang tersebut memiliki bentuk dan fungsi yang sama, tetapi jika bahan atau materialnya berbeda, maka dapat dipastikan bahwa sifat dan karakteristik dari benda-benda tersebut juga berbeda. Manusia bukanlah sebuah pengecualian. Karena itu kita akan melihat perilaku-perilaku manusia ini berdasarkan perspektif DNA darahnya, secara khusus golongan darah. Nah, menurut penelitian yang telah dilakukan selama 50 tahun di Amerika Serikat dan Jepang, dengan melibatkan lebih dari 70.000 orang, ditemukan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara personalitas atau kepribadian dengan golongan darah. Demikian pula dengan sifat dan fungsi otak. Jadi, jika demikian, maka hal yang sangat memungkinkan jika DNA darah dapat diterapkan sebagai salah satu pendekatan di dalam pendidikan. Nah, karena itu kita akan melihat tentang fungsi otak berdasarkan golongan darah seseorang. Menurut ilmuwan otak Dr. Jill Bolte Taylor dalam bukunya The Miracle of Brain, memetakan otak dalam dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Dan setiap bagian otak tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang khas. Otak kiri berfungsi dengan cara menangkap informasi, menangkap hal-hal yang dalam bentuk bahasa, mengklasifikasikan atau mengelompokkan, menganalisis dan mengatur, memikirkan hal-hal secara berurut dan secara totalitas atau secara menyeluruh. Itu fungsi otak kiri. Sedangkan otak kanan berfungsi menangkap sesuatu dalam bentuk gambar, kemudian dia tidak terstruktur, kemudian selalu berkembang dan cenderung berpikir bebas. Jadi orang yang otak kanan itu cenderung untuk berpikir bebas, dan keunggulannya dia menangkap informasi dalam bentuk gambar, sedangkan A dalam bentuk kata-kata atau bahasa itu lebih kuat, tapi dia juga kuat dalam mengklasifikasikan atau mengelompokkan, menganalisis dan mengatur. Nah, hal itulah yang memungkinkan setiap orang berbeda dalam mengekspresikan sifat dan perilakunya, termasuk di dalam menerima dan menyerap informasi dari lingkungannya. Seorang peneliti darah dari Universitas Tokai Jepang mencoba mengungkap hal ini. Beliau bernama Dr. Munetaka Haita. Dia mencoba melihat hubungan antara golongan darah dan fungsi otak, dan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada kaitan erat antara golongan darah dengan kerja otak. Penelitian itu menggunakan alat yang disebut dengan tomograf optik, atau alat yang dapat mengukur aktivitas otak dan mekanismenya di dalam bekerja. Dr. Munekata Haita mengungkap bahwa pada setiap golongan darah memiliki perbedaan di dalam menggunakan otak. Berdasarkan temuan tersebut, didapat bahwa golongan darah A, ya Bapak Ibu yang bergolongan darah A, menurut hasil penelitian dari Dr. Haita ini, bahwa golongan darah A itu lebih dominan untuk menggunakan otak kiri, sedangkan golongan darah B dominan untuk menggunakan otak kanan. Sementara golongan darah O menggunakan otak kiri dan otak kanan secara bergantian. Jadi otak kanan dan otak kiri itu digunakan secara bergantian. Sedangkan untuk orang yang bergolongan darah AB,
menggunakan otak kanan dan otak kiri tapi dalam waktu bersamaan. Ya, jadi nanti kita akan lihat seperti apa karakteristik atau cara berpikir dari orang-orang tersebut. Jadi saya ulang Bapak Ibu bahwa golongan darah A itu kecenderungan menggunakan otak kiri, sedangkan otak kanan itu golongan darah B itu adalah otak kanan, dan sementara golongan darah O menggunakan otak kanan dan otak kiri tapi secara bergantian, dan kemudian golongan darah AB menggunakan otak kiri dan otak kanan tapi bersamaan. Nah, berikut kita akan melihat ekspresi berikut dan perilaku dari setiap golongan darah yang tersingkap dalam penelitian Dr. Munekata tersebut. Golongan darah A itu kecenderungannya berpikir berdasarkan teori atau berpikir secara vertikal, berpikir mengklasifikasikan atau mengelompokkan atau memilah, itu mereka sangat mahir di situ. Kemudian pemikiran dan tindakannya selalu dipertimbangkan masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Jadi mereka berpikir secara detail, secara keseluruhan. Pandai mengorganisir dan senang mengulang-ulang. Itu orang golongan darah A. Kemudian orang yang bergolongan darah B, itu mereka tidak terjebak dalam teori yang mapan. Mereka berpikir horizontal, berperilaku berdasarkan minat, kemudian sensitif, emosional, dan suasana hati cepat berubah. Pemikirannya fleksibel, kemudian mereka juga tidak terlalu khawatir, dan mereka menyukai kebebasan. Itu orang golongan darah B. Kemudian orang yang golongan darah O. Orang yang bergolongan darah O itu berpikir realistis, pandai menggunakan bahasa, kemudian teoritis, kemudian bertindak dan memutuskan sesuatu berdasarkan intuisi. Jadi orang itu mereka berpikir secara realistis. Jadi Bapak Ibu kalau menemui anak-anak sering bertanya, kan enggak begitu Bu Guru, enggak begitu Pak Guru, kan mereka melihat sesuatu yang realistis. Biasanya orang O begitu, ya selalu berpikir dengan hal-hal yang realistis. Sedangkan untuk golongan darah AB, mereka berpikir secara rasional. Mereka itu senang menghayal. Kenapa? Karena otak mereka itu senang bercakap-cakap gitu loh. Ya, mereka menyukai cerita-cerita fiksi, cerita-cerita dongeng. Itu mereka menyukai kalau orang-orang AB. Ya, tenang tetapi juga mudah marah. Ya, bertindak dan mengambil keputusan secara rasional. Jadi mereka berpikir secara rasional karena otak mereka itu mempertimbangkan banyak hal. Nah, itulah yang kemudian kita bisa melihat perbedaan dari setiap cara menangkap informasi atau cara berpikir dari golongan darah masing-masing. Dan kita melihat juga cara anak menyerap informasi berdasarkan golongan darah. Ya, ini kita bisa mempelajari Bapak Ibu bahwa sebenarnya setiap anak atau setiap golongan darah itu memiliki cara yang unik atau cara yang berbeda dalam menyerap informasi. Sayangnya Bapak Ibu di dalam pendidikan kita kadang-kadang kita menyamakan semua orang gitu loh. Kadang-kadang kita membanding-bandingkan anak murid kita, ya ini lebih pintar lah, ini lebih cepat paham, dan kamu kok begini dan sebagainya, dan itu bisa saja sangat menyakitkan bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Bayangkan Bapak Ibu kalau ada gajah, monyet, ikan, dan burung. Baru gajah, monyet, ikan, dan disuruh berenang atau disuruh terbang, apa yang akan terjadi? Pasti gajah akan bingung, dan juga demikian monyet ataupun ikan. Demikian pula kalau dibalik, ya burung disuruh berenang mungkin bisa sebentar, tapi pada akhirnya dia akan mati juga dan tidak bisa. Karena itu penting sekali kita akan melihat tentang bagaimana golongan darah setiap orang menyerap informasi. Nah, anak yang bergolongan darah O biasanya senang belajar. Jadi mereka sangat senang dengan belajar. Sekali ia mengerti, seperti ia menyerap ke dalam tubuhnya. Dia cepat menyerap. Dia memiliki daya konsentrasi yang kuat, khususnya dalam menghafal, sehingga sering disebut anak yang pandai dalam ujian. Jadi bisa dicek Bapak Ibu ya, anak-anaknya itu seperti apa, golongan darahnya itu seperti apa pada kami, bisa diuji. Kemudian golongan darah A. Golongan darah A itu dalam belajar dia melangkah tahap demi tahap. Jadi bertahap gitu.
Sembari ia menikmati kepuasan dalam hatinya, ia dengan tenang melakukannya. Kadang-kadang ia harus mengulangnya berkali-kali. Ia mempelajari sesuatu dengan hati-hati karena ia ingin mengerti sedetail-detailnya. Karena itulah anak yang bergolongan darah A akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sesuatu. Tetapi begitu memahaminya, hal itu seperti menempel di otaknya. Jadi bisa kan dibayangkan, Bapak Ibu, kalau di dalam kelas itu antara O dengan A ya, yang kita ajar, mungkin ibu-ibu atau ibu guru, bapak guru akan sangat senang dengan orang O karena cepat menangkap apa yang disampaikan. Tapi bukan berarti ya orang A harus diabaikan. Nah, bagaimana dengan B dan AB? Cara belajar anak yang bergolongan darah B gampang berubah-ubah, tergantung apa yang menarik perhatiannya. Kalau dia sangat tertarik, maka dia akan sangat bersemangat. Demikian juga dengan guru, kalau guru itu dia sukai mengajar, maka dia akan sangat bersemangat untuk mengikutinya. Tapi kalau itu tidak tertarik sama sekali, ya dia akan berhenti untuk mengikutinya atau mempelajarinya. Nah, jika ia tertarik akan menunjukkan konsentrasi yang mengejutkan. Tetapi jika ia tidak tertarik, dia tidak akan mempedulikan. Jadi karena itu Bapak Ibu harus juga mengerti tentang anak-anak yang bergolongan darah B. Ya, jangan selalu menyalahkan orang yang tidak mau memperhatikan, karena kecenderungannya memang begitu. Ya, kita harus memahami sebagai seorang pengajar, harus mengerti hal ini. Kemudian orang yang bergolongan darah AB. Anak yang bergolongan darah AB benar-benar menjadi orang nomor 1 di dalam menangkap hakikat sesuatu. Walau baru pertama kali mengerjakannya, dia akan menjadi sangat mengerti. Sekilas, anak AB adalah anak yang pandai. Awalnya nilai-nilainya luar biasa, bagus, tetapi mengejutkan. Ya, bisa menjadi lambat sehingga bisa tertinggal dengan teman-temannya. Kalau ada masalah atau ada sesuatu, ya awalnya pintar kok tiba-tiba berubah jadi anjlok. Ya, itu kecenderungan orang yang bergolongan darah berdasarkan golongan darah ABO dalam menangkap informasi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nah, selain hal itu yang perlu kita perhatikan adalah bahwa rupanya setiap golongan darah itu punya ketertarikan secara alamiah terhadap golongan darah yang lain. Nah, ini penting bahwa ada golongan darah yang bertolak belakang, ada juga yang sangat senang kalau diarahkan dengan golongan darah yang lain. Nah, kita akan lihat golongan darah A itu lebih cocok untuk mengarahkan orang yang bergolongan darah O. Kemudian orang O secara alamiah itu cocok untuk mengarahkan orang bergolongan darah B. Kemudian orang B cocok untuk mengarahkan orang bergolongan darah AB, dan AB cocok mengarahkan orang yang bergolongan darah A. Nah, selain ada kecocokan arah ini, ya misalnya Bapak Ibu sebenarnya bisa digunakan di dalam membimbing anak-anak supaya anak-anak itu bisa mendengar dengan baik, maka ini juga bisa diperhatikan bahwa ada golongan, misalnya ibu guru golongan darah A, maka kecenderungannya secara alamiah untuk mengarahkan anak-anak yang paling cocok itu adalah orang yang bergolongan darah O. Tapi bukan berarti yang lain tidak bisa diarahkan, tetapi itu kita perlu pemahaman yang lebih mendalam supaya kita mengarahkan anak didik kita itu bisa menjadi efektif. Tapi perlu juga ditahu bahwa ada golongan darah yang kontras, ya artinya kadang-kadang tidak nyambung, bertolak belakang. Misalnya orang O dengan orang AB itu kecenderungan itu bertolak belakang. Ya, kadang-kadang pemikiran orang AB itu tidak bisa diterima oleh orang O. Karena itu kalau misalnya ibu guru kok ini sudah berulang-ulang menyampaikan dan sebagainya, kadang-kadang mereka tidak bisa menerima karena cara berpikirnya berbeda. Demikian dengan orang B dan orang A juga itu secara alamiah itu bisa secara berlawanan, tetapi bukan berarti itu tidak bisa
kerjasama atau tidak bisa dipadukan. Banyak orang A dan orang B itu bisa bekerja sama dengan baik kalau mereka saling mengerti dan saling memahami dengan baik. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui tentang DNA darah ini, sehingga kita kemudian di dalam mendidik anak-anak itu kita bisa mengarahkan potensi mereka, cara menyerap informasi seperti apa, menggunakan otak seperti apa, dan sebagainya. Nah, saya ingin menyimpulkan di pertemuan ini, saya ingin menyampaikan bahwa DNA darah setiap orang itu berbeda berdasarkan bahan dan struktur penyusunnya. Karena itu, setiap orang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda pula. Ibarat bahan makanan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda pula. Seorang koki yang profesional akan memasak bahan makanan tersebut berdasarkan sifat dan karakteristik makanan tersebut atau bahan tersebut untuk mendapatkan manfaat dan cita rasa yang terbaik. Jika tidak, mungkin makanan itu tidak bisa dimakan atau bisa dimakan, tapi manfaat dan cita rasanya akan mengalami penurunan. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang filosofi sel. Sebagai kesimpulan yang kedua, sel didesain Tuhan untuk membelah diri, berbagi atau share kehidupan. Jadi sel itu bisa bertahan panjang kalau dia berbagi. Ya, kita kan dimulai dari satu sel, kemudian sel itu membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan kemudian menjadi 16, dan seterusnya menjadi bertriliun-triliunan sel itu di dalam tubuh kita. Nah, sel yang berbagi itu akan memiliki umur yang panjang. Setiap sel yang tidak melakukan ini, maka ia akan mati dan tidak akan berumur panjang. Itu menarik Bapak Ibu ya. Nature-nya sel itu begitu. Jadi kalau dia tidak membagi diri, ya dia akan mati dan tidak berumur panjang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita harus belajar dari sel, bahwa sebenarnya secara nature kita itu didesain untuk berbagi kehidupan untuk orang yang lain. Jadi kalau mau berbahagia, mau umur panjang, ya berbagilah supaya kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kemudian sel kalaupun harus berkorban dan mati, ia mati untuk memperindah atau membahagiakan atau berkorban untuk sel-sel yang lain. Jadi kita tahu Bapak Ibu, kalau ada sel-sel kulit kita yang mati, dia mati untuk apa? Supaya sel yang muncul berikutnya itu menjadi bagus. Atau contoh misalnya kita terluka, ya dia sel itu mengelupas untuk apa? Untuk kalau dia terpaksa harus berkorban ya, atau harus mati, dia berkorban untuk keindahan kehidupan berikutnya. Nah, kita berharap juga bahwa kalaupun kita harus berkorban, maka kita harus berkorban untuk memperindah kehidupan orang lain, bukan justru membuat kehidupan orang lain menjadi menderita. Nah, kemudian sel juga itu meskipun terdiri atas begitu banyak, ya seperti tadi saya katakan bahwa ada 60 triliun sel dan bermacam-macam di dalam tubuh kita. Tetapi satu hal dari pelajaran dari sel itu bahwa mereka tidak pernah saling mengganggu satu dengan yang lain. Mereka justru mendukung satu dengan yang lain. Bagaimana sel kulit itu membantu rambut supaya sel rambut dapat bertumbuh dengan baik, atau sel-sel yang lain. Jadi mereka itu saling menopang satu dengan yang lain sehingga kehidupan itu berjalan dengan baik. Kalau ada salah satu sel yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi masalah. Bukan hanya menjadi masalah, tapi sel itu akan menjadi rusak dan pada akhirnya akan menuju pada kematian. Artinya apa? Kita harus belajar dari sel bahwa kita didesain untuk menghargai satu dengan yang lain. Kita ini diciptakan berbeda-beda. Kalau ada salah satu di antara kita melawan kodrat itu, maka akan terjadi masalah. Ya, akan terjadi masalah ya dalam relasi ataupun bisa berujung pada saling membunuh satu dengan yang lain. Oleh karena itu,
benarlah ungkapan ini, ya, adalah berbahagia berbagi atau adalah lebih berbahagia memberi daripada untuk menerima. Dan sangat di dalam di dalam bangsa dan negara kita itu ada sebuah statement, itu ada adigium yang sangat terkenal, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya kira ini adalah prinsip gen yang lahir dari gen tanah air kita, yaitu berbeda-beda, beragam, dan kita harus saling mendukung, saling menopang. Apapun agama kita, apapun warna kulit kita, seperti apa latar belakang kita dan lain sebagainya, kita harus saling mendukung satu dengan lain supaya kehidupan ini bisa tercipta dengan baik, karena itulah kodrat kita diciptakan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu guru sekalian, atau Bapak Ibu yang dari profesi lain yang juga bergabung di dalam seminar ini. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, dan saya kira Ibu Eva juga akan membantu kita di dalam tentang hal-hal yang sangat praktis di lapangan. Karena itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hebat.